Saras, Jua-Jua, Yahu. Dari GPIB Jemaat Philadelphia Medan, saya Pendeta Simpson Nelson Salo sebagai Ketua Jemaat menyapa Bapak Ibu Jemaat GPIB dimanapun berada dalam pelayanan Night Call GPIB pada hari Rabu 14 September 2022 pada malam hari ini. Setelah kita beraktivitas, bahkan mungkin kita juga beribadah keluarga pada malam hari ini, ada baiknya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah itu boleh memampukan kita untuk menjalani akhir dari hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan. Lebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang datang kepadamu pada malam hari ini, di hari Rabu ini. Biarlah kami tetap dikuasai oleh Roh-Mu untuk memahami kedalaman firman-Mu. Karena itu Bapa di surga, berfirmanlah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat terambil dari kitab Daniel pasalnya yang ketiga ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, jemaat yang terkasih, itu bagian dari pembacaan kita. Yang pada malam hari ini kita renungkan adalah dampak dari ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego membantah perintah raja. Seorang bawahan membantah perintah atasan. Dalam relasi seperti ini biasanya atasan menggunakan kekuasaan. Bahkan kekuasaan untuk menekan, bahkan kekuasaan untuk mengharuskan bawahan mengikuti suara atasannya. Dan dalam pembacaan kita konteksnya adalah konteks pemerintahan. Ya bisa jadi ini menjadi bagian pengalaman bangsa Israel, khususnya beberapa orang yang dibuang di Babel dan terlibat di dalam pekerjaan di istana dan sistem pemerintahan pada saat itu, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, jemaat yang terkasih, dalam pembacaan kita, ketika mereka membantah untuk melakukan penyembahan, yang terjadi adalah mereka justru masuk di dalam perapian. Perapian harus mereka jalani, tetapi di dalam perapian malah terjadi mujizat. Yang awalnya mereka akan dihabiskan, tetapi jumlah mereka malah bertambah. Bukan hanya 3 orang, kemudian akan menjadi 0 karena dibakar, tetapi 3 orang lalu bertambah 1, jadi 4 orang. Dilihat oleh Nebukadnezar sebagai malaikat Tuhan hadir bersama dengan mereka. Nah, jemaat yang terkasih, dampak lain yang muncul dalam ayat 28 sampai dengan 30 paling tidak ada 2. Yang pertama, bahwa pada akhirnya Allah dilindungi. Dalam pembacaan kita, Allah diberikan tempat khusus, diberikan perlindungan dengan memberikan hukuman bagi mereka yang merendahkan Allah yang disembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kemudian di sisi yang lain, Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Nah, jemaat yang terkasih, dari sini kita bisa melihat bahwa Allah bisa berkarya. Allah bisa memberikan kepada kita sesuatu di luar apa yang kita duga ketika kita menjalani kehidupan dengan tantangan yang tidak ringan. Perapian tidak dihindari. Perapian yang menyala harus dijalani. Tetapi justru melalui perapian yang menyala itulah maka Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami yang luar biasa, dan bukan hanya mereka yang mengalami hal yang luar biasa, tapi Nebukadnezar berinisiatif
karena mengalami juga sesuatu penglihatan yang luar biasa, bahwa Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan perlindungan secara luar biasa, dan tidak ada Allah lain dalam pembacaan kita yang dikatakan seperti secara demikian itu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan kita terkadang pergumulan tidak perlu dihindari, pergumulan harus dijalani, karena bisa jadi di dalam pergumulan itulah maka kita bisa mengalami satu mujizat. Di dalam pergumulan itulah ketika kita menyerahkan segala sesuatunya, menyerahkan diri, menyerahkan posisi, menyerahkan jabatan, pada saat itulah kita bisa melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa, yang tidak kita pahami. Bagaimana Allah bisa bekerja kepada seorang Nebukadnezar yang awalnya memberikan hukuman, tetapi pada akhirnya bisa memberikan perlindungan. Bagaimana bisa seorang yang melanggar perintah atasan justru akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Tapi itulah yang terjadi dalam pembacaan kita. Nah, biarlah ini juga menjadi perenungan kita bersama ketika kita menjalani kehidupan dengan relasi Tuhan dan hamba, relasi atasan dan bawahan. Maka biarlah dalam kehidupan kita juga boleh mengalami hal-hal yang luar biasa ketika kita mau menjalani kehidupan, walaupun di dalam relasi itu kita harus menjalani pergumulan karena bicara tentang kebenaran. Kita harus menjalani tantangan karena kita mau hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang pimpinan kehendaki. Jemaat yang terkasih, marilah kita tetap percaya bahwa dalam pergumulan apapun itu, ada Tuhan yang berkarya secara luar biasa. Dan percayalah, Dia ada dalam pergumulan. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang kami baca dan kami renungkan bersama. Di penghujung hari ini, kami mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah berikan. Kalau dalam kehidupan kami bergumul banyak hal, khususnya dalam relasi Tuhan dan hamba, dalam relasi atasan dan bawahan, dan biarlah dalam relasi ketika kami harus menyatakan kebenaran, bahkan mungkin ketidaktaatan harus kami nyatakan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, maka Bapa di surga berkaryalah. Kalau ketidaktaatan kami karena kebenaran, karena kehendak Tuhan, berujung pada pergumulan, berujung pada perapian yang menyala, yang mungkin akan membakar jabatan kami, akan membakar pendapatan kami, akan membakar pekerjaan kami, dan juga pada akhirnya mempertanyakan masa depan keluarga kami. Ya Bapa di surga, biarlah kami boleh dikuatkan ketika pada saat ini kami ada dalam relasi yang tidak nyaman seperti ini. Biarlah mujizat-Mu dinyatakan. Biarlah perapian yang menyala, situasi yang menyala dalam kehidupan kami yang mungkin akan membakar kami, biarlah kami mau jalani. Tetapi kami mau lihat perbuatan Tuhan yang besar dan luar biasa. Ya Bapa di surga, kami yakin Tuhan ada dalam pergumulan-pergumulan yang kami alami. Dan biarlah dengan apa yang kami imani, maka pada malam hari ini kami boleh istirahat dengan tenang, dengan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, apapun yang sedang kami gumuli pada saat ini. Jika kami dalam kelemahan tubuh, ya Bapa di surga, berikan kekuatan, berikan kami kesembuhan, berikan pemulihan, dan biarlah mujizat-Mu boleh dinyatakan juga di dalam pergumulan kami. Ketika pada saat ini kami letih karena bekerja, berkati apa yang sudah kami kerjakan, sehingga ada bagian sukacita yang boleh kami nikmati setelahnya. Ketika pada hari ini kami menikmati banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kami, mampukan kami untuk tidak lupa mengucap syukur dan juga berbagi kasih bagi mereka yang lain. Ya Bapa, kami mungkin akan mengakhiri juga hari ini dengan pengharapan. Biarlah kami tetap dikuatkan dalam iman untuk terus berharap. Ada banyak doa yang masih terus kami gumuli. Biarlah Tuhan memampukan kami. Berkati GPIB dari tingkat sinodal hingga ke seluruh jemaat dengan apa yang sedang dikerjakan, apa yang dipersiapkan. Dan biarlah Bapa di surga, segala sesuatunya kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kami boleh dihadirkan untuk menjadi berkat di tengah dunia ini. Berkati Bapa apa yang sudah kami jalani, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dan biarlah kami akan beristirahat dengan berkat dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Dan besok kami dibangunkan dengan kesegaran baru untuk menjalani kehidupan. Bahkan mungkin kami harus berhadapan dengan tantangan, dengan pergumulan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati juga para
pelayan yang berupaya untuk memberikan terus pelayanan morning call dan night call. Tuhan berkati agar mereka terus dimampukan untuk memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih Bapa di surga untuk semuanya, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.